Ila khandratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin khususun musannif handal kitab Syekh Fatullah Al-Burhanpuri wa khususun Syekh Samsuddin As-Sumatrani wa khususun Syekh Abdur Singkili wa jami'il masyayikh wa khususun masyayikh wa syadidi wa syadidi وكسن لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karya Syekh Fatullah Al-Burhanpuri. Alhamdulillah, pembahasan terkait 7 martabat alam yang dibagi menjadi 2 sudah dibahas, tinggal bagian yang terakhir yaitu martabat yang ke-7. 7 martabat atau disebut martabat 7 al-maratib asy-syab'ah ini tingkatan gradasi alam atau tingkatan tajalli. Dibagi menjadi 2, yang pertama bersifat qadim yaitu ahadiyat, wahdah, wahidiyat. Kemudian yang kedua bersifat hudus baru, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam. Pembahasan tentang alam qadim ya sudah selesai, ya sudah diuraikan secara detail, gamblang. Kemudian martabat hudus yang baru juga sudah dibahas. Yang pertama martabat alam arwah ya sudah kita bahas. Yang berikutnya martabat alam misal juga sudah dibahas. Kemudian martabat atsam ya kemarin malam sudah dibahas. Tinggal malam ini membahas yang ke-7 yaitu martabat al-insan al-kamil. Jadi martabat 7 ini bagi para pejalan ya, para ahli thariqah ini sangat membantu untuk memahami perjalanan menuju Allah, ya, perjalanan rohani. Kita diberikan pemahaman ilmu dari proses ontologis, ya, yaitu mulai dari membahas wujud, dan wujud ini ya sangat menarik. Wujud qadim,
dibahas secara detail tiap martabatnya, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh. Oh, di martabat ahadiyat, ya, ini martabat la ta'ayun, yang ada hanya zat. Martabat ini disebut kunhi zat atau kunhi al-haq. Martabat ini tidak boleh dibahas lebih mendalam karena kaitannya dengan kunhi zat. Ini ada warning, ada larangan oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, akhirnya kita memahami bahwa di martabat ahadiyat yang ada hanya zat. Kemudian turun yang kedua, martabat wahdah. Martabat wahdah ini sebagai proses lanjutannya, tajalli berikutnya. Zat sudah ada, kemudian ditambah sifat. Martabat ini disebut dengan ta'ayun awal, yaitu kenyataan yang awal. Martabat ini juga disebut sebagai hakikat Muhammad. Tentang proses kejadian alam semesta, ya, pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad, wa khuliqa minhu, ya, setelah diciptakan dari Nur Muhammad ini yaitu alam seisinya. Jadi awwalu ma khalaqa nurun nabiyyika, pertama kali yang diciptakan adalah nur nabimu yaitu Nur Muhammad. Kemudian wa khuliqa minhu jami'ul asya, wa khuliqa minhu, dan diciptakan minhu dari Nur Muhammad jami'ul asya, segala sesuatu, yaitu alam semesta. Kemudian di martabat ini juga, ya, hadis qudsi yang berbunyi kuntu kanzan mahwiyan, ini juga menunjukkan bahwa kuntu kanzan mahwiyan, saat itu yang ada hanya Allah. Selain Allah belum ada. Alam semesta belum ada. Malaikat belum ada. Jin belum ada. Surga belum ada. Yang ada hanya Allah. Kemudian Allah ingin menciptakan makhluk. Alasannya fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Karena dengan aku ciptakan makhluk ini bisa menjadi media untuk dikaji. Contoh, alam semesta makrokosmos ini bisa dikaji asal usulnya. Akhirnya ketemu siapa penciptanya, Allah. Diri kita juga disebut sebagai mikrokosmos, alam songgir. Diri kita kalau dikaji, dilacak juga sama, dulunya tidak ada. Ya, sebelum di dunia kita di alam rahim ibu. Alam rahim inilah yang disebut dengan bagian dari alam misal. Ya, sebelum di alam misal ini, ya, sebelumnya berada dalam bentuk min sulalatin min tin, saripati tanah. Sebelum itu Allah sudah menciptakan ruh kita. Dan di alam arwah ini, sebagaimana penjelasan kemarin, ruh kita sudah dihitop oleh Allah, sehingga setiap ruh itu sudah makrifah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berada di alam atsam ini, ya, tugas kita bagaimana kita bisa kembali menuju Allah. Karena dahulunya ruh kita sudah ma'rifah mengenal Allah. Ketika kita lahir, ya, posisi kita dalam keadaan fitrah suci. Kemudian seiring perjalanan waktu, kita sering melakukan dosa-dosa, akhirnya kita menjadi gelap gulita. Ya, maka dengan belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat, itu sama saja kita akan
kembali ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Martabat yang ketujuh wal martabatu as-sabi'ah ya. Bermula martabat yang ketujuh disebut al martabatu jami'ah, martabat jami'ah. Jami'ah itu mengumpulkan li jami'il maratibi, kepada seluruh martabat al-madkurati yang telah disebutkan. Jami'il maratib itu martabat sebelumnya, yaitu martabat atsam, martabat misal, martabat alam ruh, dan juga termasuk alam yang ketiga, alam qadim, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Nah, ini semua ada pada martabat yang ketujuh yang disebut dengan nanti martabat insan. Al jasmaniyati, baik yang bersifat jasmaniyah, fisik. Ya. Yang dimaksud jasmaniyah yaitu martabat alam atsam. Alam atsam itu alam fisik. Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita, ya, masuk ke wilayah dunia ini masuk wilayah atsam, wilayah fisik. Maka semua materi yang ada berbentuk fisik. Wujud kita juga fisik, ya. Wujud badan kita ya, ini sudah berupa material fisik. Terus unsur dasarnya yaitu dari air, api, angin, tanah. Begitu juga alam semesta, semua sudah nyata, fisik. Gunung fisik, ya, perkotaan fisik, lautan semua sudah fisik. Maka alam atsam ini juga disebut sebagai alam fisik. Nah, sedangkan alam misal ini disebut alam metafisik, karena yang fisik tidak bisa masuk ke wilayah metafisik. Nah, martabat yang ketujuh ini mengumpulkan seluruh aspek dari martabat jasmani wan nuroniyah, yaitu martabat yang bersifat nur, ya, yaitu masuk di sini alam arwah. Terus berikutnya wal wahdah dan wahdah, wal wahidiyah dan wahidiyah. Ini sebagai ya makom jami'ah, ya, kumpulan dari semua alam. Wahya, dan bermula martabat yang ketujuh yang disebut dengan jami'ah itu at-tajalli al-akhir, sebagai tajalli al-akhir, yaitu penampakan dalam bentuk fisik yang akhir. Wal ilbas al-akhir, dan juga sebagai rupa yang akhir. Wahya, bermula tajallil akhir al-insanu, yaitu martabat insan atau yang disebut dengan insan kamil. Nah, di sini perlu kita bedakan antara insan dan insan kamil. Disebut insan yaitu ketika posisi kita ya, selayaknya sebagai manusia. Jadi semua makhluk yang manusia yang ada di bumi ini semua masuk kategori insan. Karena wujud semua makhluk yang ada di bumi ini semua melalui proses yang sama, ya, mulai dari alam atsam, dulunya di alam misal, di rahim ibu, kemudian dulunya juga di alam arwah. Tapi ketika di alam insan ini,
Ini yang membedakan. Ada insan yang tidak mengenal Allah. Ada juga insan yang mengenal Allah. Nah, di alam insan ini kita bisa melihat siapa yang dipilih oleh Allah dan yang tidak. Sebab sebagaimana dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyan, ya, fakholaktul kholqa fabi ya'rifuni. Ini ada kalimat fakholaktul kholqa, aku ciptakan makhluk, fabi denganku, ya'rifuni dia mengenalku. Maka insan-insan yang diberikan anugerah rohani oleh Allah sehingga dia bisa mengenal Allah kembali. Sebaliknya ada insan yang tidak diberikan anugerah. Jadi ya dia cukup sebagai manusia, ya sebagai pelengkap dari kehidupan dunia. Tapi kalau insan yang dipilih, fabi ya'rifni, fabi dengan anugerahku, dengan petunjukku, ya'rifuni mereka mengenalku. Lah, pada saat di dunia seperti ini, ya kita bisa melihat secara nyata ada hamba yang biasa-biasa saja, yang penting hidup bisa makan, orientasinya yang penting cukup, ya tidak ada orientasi ibadah, tidak ada orientasi akhirat, apalagi orientasi untuk menuju Allah, itu tidak ada. Ini kelompok ini ada. Kemudian ada juga kelompok yang penting ibadah, gitu. Jadi ya biasa-biasa saja. Tapi ada juga yang dipilih oleh Allah. Mereka sebagai hamba yang dipilih untuk menuju Allah, untuk kembali menuju Allah, ya dengan cara melakukan sebuah proses tahapan, ya, dengan mengikuti ya kajian dan bimbingan ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Karena dua ilmu ini yang fokus untuk mengkaji diri, dan juga ilmu thariqah ini sebagai disiplin ilmu yang praktis yang sudah teruji sepanjang zaman. Setelah Rasulullah, ya ini thariqah ini sudah teruji, ya melahirkan ya para salik, ya bahkan sampai kepada martabat, menduduki martabat kewalian. Tapi thariqah ini juga harus dipilah lagi. Nah, maka pegangan kita adalah thariqah mu'tabaroh. Kenapa harus pilih mu'tabaroh? Karena thariqah mu'tabaroh ini thariqah yang memiliki dasar yang kokoh, baik secara keilmuan, zikir, dan guru. Disebut thariqah mu'tabaroh, ya, apabila ya memiliki silsilah mutasil dari guru ke guru sampai tersambung kepada Rasulullah. Nah, dan pertemuannya ini dari guru ke guru, ya bertemu ya secara fisik dan mendapatkan ijazah ilmu, mendapatkan ijazah kaifiat, dan mendapatkan ijazah riyadhah mujahadah. Sehingga kalau kita ketemu dengan guru yang memiliki silsilah mutasil, ya ini salah satu tanda kemantapan keyakinan kita. Karena tidak mungkin guru yang memiliki silsilah mutasil ini berani merubah kaifiat yang diperoleh dari guru-guru sebelumnya. Begitu juga soal zikir. Kalau thariqah mu'tabaroh, ya zikirnya zikir yang mu'tabar, yang ada dalilnya, yang memiliki silsilah mutasil. Zikirnya ini bersumber dari Rasulullah SAW. Apakah melalui Sayyidina Abu Bakar atau melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ciri-ciri thariqah mu'tabar lain adalah tidak bertentangan dengan syariat. Justru di balik syariat ini diisi aspek hakikat,
dipraktekkan melalui thariqah, kemudian akhirnya bisa memperoleh samrohnya, buahnya, yaitu ma'rifah. Ya, bisa dilihat orang-orang yang mengikuti thariqah Mu'tabarah ini insya Allah disiplin dalam wilayah syariat, dan juga di dalam syariatnya ini terisi hakikat, kemudian dipraktekkan melalui thariqah hingga berbuah kemakrifahan. Sedangkan yang ghairu mu'tabarah, nah ini seringkali menimbulkan masalah. Terkadang thariqah yang ghairu mu'tabarah, ya, dia thariqah, tapi ketika diteliti dari aspek silsilahnya ternyata munqati, tidak tersambung dengan guru yang sebelumnya. Lah bagaimana ini ada silsilah thariqah, tapi antara guru dengan guru yang lain ada rentan waktu yang terpisah dan tidak pernah bertemu. Lah bagaimana dia mendapatkan kaifiat ini? Nah, ini tentu akan menjadi kelemahan, sebab di situ akan muncul kemungkinan, ya, yaitu tata cara yang bisa bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh guru yang memperoleh dari guru memperoleh dari guru-guru sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita harus mencari thariqah mu'tabarah, supaya keyakinan kita itu muncul dan tidak ada keraguan lagi. Dan ciri-ciri thariqah mu'tabarah itu thariqahnya yang normal-normal saja, tidak yang aneh-aneh. Waktunya jamaah ya jamaah, waktunya sholat ya sholat, ya semua berjalan dengan normal, ya, tidak memicu kontroversi dan juga tidak menimbulkan hal yang aneh-aneh. Ini salah satu ciri-ciri thariqah mu'tabar. Sedangkan yang ghairu mu'tabarah itu tadi ada potensi, ya, menimbulkan, ya, kegaduhan, menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena ada yang tidak lazim, ada yang tidak normal, ada yang mengundang pertanyaan. Ya, sehingga di situ kalau dikejar terus, ya pasti ujung-ujungnya akan terbuka, ya, yaitu ada kepentingan hawa nafsu. Nah, di sini perlu hati-hati. Kembali kepada pembahasan insan ini, ya, bagi orang-orang yang sudah memilih jalan menuju Allah dengan berbagai macam thariqah, apakah thariqah yang sudah masuk dalam kriteria mu'tabarah, ya, seperti Naksabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah, ada yang Qadiriyah Naksabandiyah atau Satariyah, dan lain-lainnya, ya, selama dia masuk mu'tabarah itu merupakan sebagai cara jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam thariqah ini diajarkan, ya, yang pertama untuk bertaubat, kemudian memperbaiki diri lahir maupun batin kita, kemudian kita diajarkan untuk istiqomah dalam mengamalkan kaifiat, mengamalkan zikir, dan mengamalkan riyadhah mujahadah sampai titik akhir perjalanan hidup kita. Nah, soal nanti apakah usul ilallah atau ma'rifah ataukah belum, itu urusan Allah. Tugas kita yaitu mengamalkan kaifiat yang sudah ada sampai nafas akhir kita. Semua itu kembali kepada Allah. Nah, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita ragu, karena apa yang kita lakukan ini sebuah kebenaran yang sudah teruji dari masa ke masa, yang dibawa oleh para masyayikh yang masyhur, yang terbukti, ya, di sepanjang masa mulai dari setelah meninggalnya Rasul, kemudian terus berjalan secara mutasil sampailah kepada guru-guru kita. Nah, dengan demikian kalau kita menemukan syarat-syarat itu, insya Allah kita akan terhindar dari ajaran yang aneh-aneh, yang
potensi kepada kesesatan cukup tinggi. Nah, bagi para salik ini teknis ya. Ketika sudah menjadi salik, kan tadi insan dibagi dua. Insan manusia yang biasa-biasa saja. Yang penting dia makan, yang penting dia hidup, gitu kan. Terus yang penting kita ibadah, gitu. Jadi tidak ada di dalam hatinya kerinduan berjumpa dengan Allah, kerinduan berjumpa dengan Rasulullah, itu tidak ada. Maka bagi orang-orang yang sudah terpilih tadi, fabi ya'rifuni, ini akan dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara membimbing? Ya, Allah akan mempertemukan dengan pembimbing yang bisa membimbing perjalanan menuju Allah. Ini sesuai dengan firman di dalam Al-Qur'an ya. May yahdillah fawwal muhtad, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, ya dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, falan tajidalahu waliyan mursida, maka selamanya dia tidak akan memperoleh pembimbing, walian ya, seorang pemimpin mursidan yang bisa membimbing perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapa kriteria walian mursidan? Ini harus kita pahami secara utuh. Jangan sampai kita salah mencari guru ya. Salah mendapatkan bimbingan ya. Karena kan indikasinya, ciri-cirinya sangat sulit. Ya, banyak sekali yang akhirnya ujuk-ujuk orientasinya ternyata lama-lama belok, itu juga banyak. Nah, thariqah yang mustaqimah dibimbing oleh seorang mursidan itu orang yang bisa memberikan petunjuk. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Tanbihul Muhtarin sudah menyampaikan, tidak boleh orang yang belum memiliki tabakhur, yaitu kedalaman ilmu, kemudian dia berani mengajar. Jadi tidak diperbolehkan orang yang belum memiliki kedalaman ilmu, kematangan ilmu, dia memberikan irsad kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain. Artinya dari makalah ini bisa dipahami bahwa orang yang posisinya menduduki makom irsad, makom mursyid, ini adalah orang secara keilmuan, secara lahiriah, dia memiliki tahapan ilmu yang mapan, ya, istilah dari nahwu shorob menguasai, balaghah menguasai, usul fikih menguasai, qawaidul fikih menguasai, ilmu fikih menguasai, ilmu tafsir menguasai, ilmu tasawuf menguasai. Karena syarat yang kedua, ya, seorang mursidan, seorang pembimbing harus memahami ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi terkait dengan persoalan tasawuf. Dia harus paham betul mana ayat-ayat yang terkait dengan persoalan tasawuf dan tarekat. Mana hadis yang terkait dengan masalah tasawuf dan tarekat. Nah, kemudian selain itu, ya, kalau ini pembimbing dalam aspek rohaniyah, ya dia sudah menjadi seorang salik yang sudah istiqomah menjalankan riyadhah mujahadah. Karena kalau nggak didasari dengan riyadhah mujahadah, itu sama saja kita tidak merasakan pengalaman apa-apa. Ilmu mungkin boleh, tapi tidak dibarengi dengan riyadhah mujahadah, zuknya tidak masuk, rasanya tidak masuk. Maka untuk bisa turun dari teori ilmu, turun kepada zuk, kepada rasa, ini harus melalui praktek yang nyata, yaitu ya zikir yang istiqomah, kemudian riyadhah mujahadah yang istiqomah. Tanpa itu sulit untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan rohani,
dan bisa merasakan yang namanya asror ilahiyah. Apabila seorang salik ini istiqomah, ya, dia sudah punya persyaratannya, ya, ilmu punya, kaifiat punya, zikir punya, ya tinggal istiqomah. Dan di dalam thariqah itu ada tingkatan-tingkatan zikir. Seperti Naqsabandiyah itu punya tingkatan zikir 11 tingkatan. Nah, bagi para salik, ya, pengikut tarekat Naqsabandiyah, tingkatan-tingkatan zikir ini harus dilalui, harus diamalkan, harus dirasakan. Supaya suatu saat dia setelah selesai mengamalkan, kemudian merasakan dari buah Riyadhah Mujahadah ini, maka suatu saat dia itu mengajar, menyampaikan, itu basicnya tidak sebatas ilmu, tapi basicnya, dasarnya adalah pengetahuan yang dia rasakan. Ya, maka dalam kaidah tasawuf itu, man lam yaduk lam yadri, barang siapa yang tidak merasakan, ya dia tidak akan tahu. Nih. Nah, maka insan yang istiqomah ini sampai akhirnya diberikan anugerah perjumpaan kepada Allah, inilah yang disebut dengan insan al-kamil, manusia yang paripurna. Manusia secara jasmani dia adalah basyariah, manusia pada umumnya. Tapi secara rohani dia sudah menapaki jenjang perjalanan menuju Allah melalui Riyadhah Mujahadah sampai akhirnya mendapatkan warid ilahiyah, ya, sampai usul ilallah. Lah, dasar konsep insan kamil ini dari mana? Ya, konsep insan kamil ini ya konsep yang merujuk kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang meragukan konsep insan kamil, ya itu berarti dia tidak memahami bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Ya, kita mulai bisa pelajari mulai dari sejak Rasulullah menikah di usia 25 tahun. Dari usia 25 tahun sampai 40 tahun, ya. Ini dalam sejarah Rasulullah sudah tidak dagang lagi. Jadi Rasulullah dagang itu dari usia 12 sampai 25. Kenapa demikian? Karena istrinya Sayyidah Khadijah tahu bahwa suaminya ini menurut informasi dari rahib yang dipercaya ini calon nabi, calon rasul yang terakhir. Maka Sayyidina Khadijah memberikan kebebasan kepada Kanjeng Nabi untuk melakukan yang namanya bahasa sekarang ini Riyadhah Mujahadah. Beliau ya setiap minggu itu pergi bolak-balik ya ke Gua Hira ya, dan itu membutuhkan ya kekuatan fisik sebab kita bisa membayangkan zaman sekarang yang sudah dikasih tangga itu saja kita merasakan berat banget. Apalagi zaman Nabi tidak ada tangga, semua bersifat alami. Tentu kalau fisiknya Rasulullah tidak kuat, tidak mungkin bisa sampai puncak Gua Hira. Nah, selama di Gua Hira ini apa yang dilakukan Nabi? Yaitu ya tafakur, ya perut dalam keadaan kosong, kemudian sahrul layali, melek malam. Nah, untuk apa? Ya untuk menundukkan, untuk mencari petunjuk dari Allah. Jadi selevel Nabi yang sudah maksum ini masih melakukan sebuah proses pencarian Riyadhah Mujahadah. Waktu 15 tahun itu tidak sebentar. Karena kesungguhan himmah beliau yang cukup kuat. Jadi kalau belum mendapatkan wahyu atau belum mendapatkan mandat, Rasulullah tidak akan berani berdakwah mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah. Maka beliau bolak-balik ke Gua Hira.
Sampai akhirnya di usia 40 tahun ini, ya, ini kalau dalam teori tasawuf, proses takholi, membersihkan kotoran-kotoran batiniah ini sudah pada tahapan bersih lahir batin atau sampai pada tahapan zero, sehingga di situ Rasulullah diberikan anugerah, yaitu didatangi malaikat Jibril dengan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran ini, kholwat ini yang terlupakan dari umat Islam. Umat Islam saat ini hanya meributkan soal ubudiyah, ibadah yang sifatnya lahiriah, dan ubudiyah yang sifatnya sudah umum. Jarang orang yang mengkaji. Kalau kita mau mengikuti Rasul, ya Rasul menjadi manusia yang paripurna, ya pelajarilah bagaimana perjalanannya. Ternyata Rasul usia 25 sampai 40 ini dalam teori tasawuf melakukan yang namanya riyadhah mujahadah. Melakukan yang namanya dalam teori tasawuf takholi. Takholi itu menyucikan kotoran-kotoran batin. Padahal beliau sudah jelas maksum, terjaga dari segala kemaksiatan, dan sudah ya pasti ya, karena akan dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul terakhir, itu beliau tetap melakukan proses itu. Nah, kita sebagai umatnya, ya tentu paling tidak kita bisa mengikuti jejaknya, dan jejak yang melakukan riyadhah mujahadah ini ya ada di wilayah Thorekoh. Karena orang belajar Thorekoh pasti diajari riyadhah mujahadah, diajari zikir untuk sampai kepada wusul ilallah. Sedangkan disiplin ilmu lain seperti ilmu hadis, ya, ilmu fikih, ya, itu enggak membahas sampai persoalan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat setelah Rasulullah mendapatkan wahyu sampai usia 53, ya 53, itu Rasulullah ya dakwah di tengah masyarakat Arab, menyampaikan kalimat tauhid, sekalipun tantangannya cukup keras dan berat. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah gentar, sekalipun cacian, makian, hinaan, bulian itu datang silih berganti. Sampai Rasulullah pernah pergi, ya, harus keluar dari Mekah untuk menghindari cacian, makian, dan intimidasi. Dan puncaknya yaitu ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali yang membayarkan barang siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan hadiah. Dan ini sebagai proses awal mula terjadinya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi tahap yang kedua periode Mekah ini disebut dengan periode tahali. Tahali itu mulai merasakan nikmatnya dari proses penyucian jiwa tadi. Di periode Mekah Nabi menunjukkan kesabaran tanpa batas. Ya, ini buahnya dari riyadhah, dari kholwat. Orang bisa memiliki kesabaran, orang bisa ikhlas, orang bisa tawadhu. Ini karena penyakit-penyakit batiniahnya sudah bersih. Tapi kalau belum bersih, nah, itu pasti akan menghadapi kendala yang cukup besar. Rasulullah SAW berhasil melewati ya tahapan ini, ya, sampai akhirnya beliau harus hijrah ke Madinah. Nah, periode Madinah ini ya dalam teori tasawuf disebut periode tajalli. Karena di situ turun ayat syariat. Ya, kalau di Mekah itu yang turun adalah ayat-ayat hakikat, ya, soal
tauhid, soal keesaan Allah ya, seperti konsep ahad yang ucapkan oleh Bilal, ini adanya di periode Mekah. Sedangkan di periode Madinah itu sudah rapi antara syariat yaitu ilmu hakikat dan ilmu syariat dan hakikat ini sudah terintegrasi dengan baik. Lah, maka perjalanan para salik ya ini meniru dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan anugerah Isra dan Mi'raj, ini juga dilalui oleh Nabi melalui sebuah proses ujian yang cukup dahsyat. Nah, begitu juga para salik yang menuju Allah, ya, pasti akan diberikan ujian-ujian untuk mengokohkan hatinya. Maka dalam teori kitab Al-Hikam ya, bahwa al-masyaqqah itu disebut sebagai ya pintu-pintu mawahib ladunia, sebagai pintu-pintu anugerah, turunnya anugerah rohani. Dan juga di Hikam dijelaskan bahwa kondisi-kondisi yang sulit itu menjadi a'yadul muridin, menjadi hari-hari yang menyenangkan secara rohani bagi orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang sampai tahapan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya sampai akhirnya dia berjalan menuju Allah, kemudian diberikan anugerah secara rohani, bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi impian para salik, para ahli thariqah dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Soal nanti apakah sampai atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita hanya istiqomah, dan tidak ada lain yang paling istimewa dari karomah. Jadi al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Kita jangan mudah terpesona dengan kesaktian-kesaktian, karena kesaktian itu ya banyak sekali mandorotnya. Ada yang terhijab dengan kesaktian itu, ada juga kesaktian hanya sekedar sebagai ilmu yang bisa dipelajari ya. Ilmu kesaktian seperti tidak mempan dibacok dan sebagainya, itu ilmu yang bisa dipelajari. Bukan berarti orang yang dibacok tidak mempan itu wali, tidak. Ya, contoh lain di Al-Hikam itu dikritik, orang yang bisa berjalan di atas air itu bukan berarti dia menunjukkan kekasih Allah, bukan menunjukkan wali Allah, tidak. Ya, sebab bebek yang tidak pernah riyadhah mujahadah itu pun bisa jalan di atas air. Itu. Kita juga tidak mudah terpesona dengan orang yang bisa terbang misalkan di atas awan. Sebab hal itu kalau kita terpesona, kita akan lupa menuju Allah. Kita jangan sampai kalah dengan burung. Burung yang tidak pernah riyadhah mujahadah itu pun bisa terbang. Nah, jadi Syekh Ibnu Athaillah menyadarkan kita sebagai seorang salik itu jangan terpesona, terkesima dengan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, seperti tadi kesaktian yang aneh-aneh tadi, itu jangan terpesona. Kalau kita terpesona, ya lebih baik berguru saja sama dukun. Dukun pasti dia punya banyak ilmu yang terkait dengan hal-hal semacam itu. Ya, sementara salik ini tujuannya menuju Allah. Kesaktiannya ya ketika sabar menjalani hidup dan bersikap tawadhu, ya selalu rendah hati dan serta ikhlas di dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah. Nah, ini sesungguhnya kesaktian seorang salik, bukan kesaktian dalam bentuk ya tidak mempan dibacok atau dia bisa bim salabim melakukan apapun, bukan itu. Nah, jadi
Jadi Al-Hikam itu sudah memberikan guidance, petunjuk, jangan sampai orang menuju Allah terpesona dengan hal-hal yang sifat khawariqul adah. Tapi bagaimana kalau terjadi? Kalau seandainya khawariqul adah itu terjadi, seperti yang dialami oleh para nabi disebut mukjizat. Kalau para wali itu karomah, harus dibedakan. Kalau karomah itu yang berkehendak Allah. Yang berkehendak Allah mendohirkan yang namanya karomah supaya murid yang menyaksikan itu tambah yakin bahwa gurunya ini orang yang dicintai oleh Allah tanpa kehendak dari seorang guru. Tapi kalau kesaktian-kesaktian yang dilakukan secara terus-menerus, itu bukan karomah, tapi ini ilmu dan bisa dipelajari. Begitu juga para nabi, seperti Nabi Musa ketika menghadapi tukang sihirnya Fir'aun. Itu semua dilakukan secara natural. Tidak ada mantra khusus. Beda dengan tukang sihir punya mantra. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah seperti nabi, para rasul dan para wali, itu Allah sendiri yang akan melindungi dan menunjukkan keistimewaan tersebut. Jadi bukan untuk dibuat gaya-gayaan. Itu kalau misalkan ada orang sakti ini menunjukkan kesaktiannya terus ngaku wali, belum tentu. Nah, dalam hal ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberikan petunjuk. Misalkan ada orang memiliki kesaktian macam-macam. Pesannya apa? Fala taqtadubi, jangan ikuti dulu, jangan percaya dulu. Sebelum Anda melihat kesehariannya, bagaimana orang tersebut dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kalau dia ternyata ahli jamaah sholat, selalu ngimamin muridnya, selalu istiqomah zikirnya gitu. Dan akhlaknya terpuji, itu tanda-tandanya masuk, boleh untuk diikuti. Tapi ternyata setelah dicek, sholat jarang kelihatan. Terus kalau ditanya sholatnya di mana? Sholatnya di Mekah gitu. Nah, kalau sudah aneh-aneh begini, ini fala taqtadu, jangan kamu ikuti. Fastanibuh, lebih baik menjauh. Karena ini akan menjadi tambah rusaknya kalian. Gitu. Jadi Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberikan ciri-ciri seorang guru yang bisa dijadikan sebagai rujukan, pegangan untuk menuju Allah, dan jangan sampai tertipu dengan tipu daya yang dilakukan oleh seseorang yang masih mengikuti hawa nafsunya. Jadi kaitannya dengan martabat yang ketujuh ini, kita sudah diberikan peta. Apakah kita akan menjadi insan biasa, yang penting mangan urip cukup, atau kita punya himmah, keinginan untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Nah, kalau punya keinginan itu berarti ikuti aturan-aturannya, yaitu sebagaimana aturan-aturan yang dijelaskan dalam ilmu thariqah dan ilmu tasawuf. Nah, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah dan diberikan istiqomah oleh Allah, baik dalam ngaji maupun riyadhah mujahadah. Karena tugas kita enggak terlalu berlebihan. Kalau masih santri yang ngaji, kalau dia sudah kiai atau ustadz yang ngajar, tetap zikir, riyadhah mujahadah, jalan terus. Karena itu sebagai bagian dari usaha kita, ikhtiar kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Terima kasih, mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wa nafi'na tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.